dalam kelas ini kita butuh kebersamaan. Kebersamaan kan baik ya? Iya, kebersamaan itu baik. Kemudian kita butuh toleransi. Butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Nilai-nilai yang baik yang bisa kita terapkan di kelas ini. Apa Mbak? Kekompakan. Terus kejujuran. Terus kerjasama. Apa lagi? Gotong royong. Apa lagi?
jawab, kekompakan, kebersamaan, tidak pilih-pilih, saling menghargai satu sama lain, menjaga tutur kata dan tidak menyakiti perasaan satu sama lain, kompak, solidaritas, saling support. Yang bisa apa, Mbak? Itu bahasa apa itu? Saya barusan sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat, nikmat sehingga kita bisa berkumpul di forum yang positif ini untuk kita saling berbagi ilmu tentang 1.4 untuk tugas calon guru penggerak. Oke. Ini modul 1.4, temanya adalah budaya positif. Tidak lupa sholawat salam ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Towo dan rekan-rekan guru semua, terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk melaksanakan penugasan modul 1.4 budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini dilakukan di sekolah memang butuh waktu, butuh konsisten, butuh kerjasama dari semua pihak, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua guru. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai untuk pemaparan budaya positif. Yang pertama, salam dan bahagia Bapak Ibu. Jangan lupa hari ini kita awali hari ini dengan bahagia, karena insya Allah dengan kebahagiaan apa yang kita inginkan untuk hari ini semoga dapat tercapai. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kita mulai untuk bahas disiplin. Ini disiplin yang akan kita paparkan di sini bukan disiplin seperti yang apa kita pahami selama ini, bahwa disiplin itu menuntut, kemudian memaksa, kemudian menghukum ketika kita tidak melakukan sebuah kedisiplinan atau kita tidak mematuhi aturan. Tapi kita akan belajar tentang disiplin itu dari awal dulu munculnya kata disiplin ini. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Itu makna disiplin yang sebenarnya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri
Jadi disiplin positif ini lebih cenderung pada motivasi internal. Motivasi internal pada anak yaitu dengan dia bisa mengontrol diri untuk kepercayaan diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Kemudian untuk nilai-nilai Kebajikan, universal, nilai-nilai kebajikan, atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baiklah Bapak Ibu, kita bereksplorasi konsep dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Pada dasarnya, bahwa perilaku manusia ini dipengaruhi oleh 3 motivasi. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuk ke motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini masuk ke motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Sekarang kita akan masuk ke hukuman dan penghargaan. Bahwa hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Sedangkan penghargaan adalah suatu apresiasi terhadap prestasi tertentu. Bapak Ibu, sebagai pendidik seharusnya kita sudah mulai belajar untuk menghindari sebuah hukuman dan kita bisa menggantinya dengan sebuah konsekuensi. Nah, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bahwa hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Hukuman ini membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kemudian pada konsekuensi anak ini merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Pada hukuman anak membenci kedisiplinan, pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman ini adalah paksaan, kalau konsekuensi ini stimulus dan tanggapan. Hukuman ini konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ini ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Kalau sebuah konsekuensi, ini dia akan kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk waktu sementara. Jadi tidak menjadikan trauma seumur hidup, tapi ini hanya bersifat sementara. Kemudian sebagai guru sebenarnya kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita bisa merenung pada diri kita sendiri posisi mana yang sudah kita lakukan selama ini. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi terbaik adalah posisi manajer, di mana kita sudah tidak lagi menghukum, kita sudah tidak lagi membuat anak menjadi merasa bersalah, tetapi kita membuat sebuah kesepakatan dengan anak, win-win solution ya.
Jadi kita bisa memberi sebuah solusi bagaimana anak itu tahu salahnya tanpa kita menghukum. Anak itu bisa memperbaiki diri tanpa kita menghukum. Nah, kemudian untuk menghilangkan sebuah hukuman, kita bisa melakukan tindakan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuan mulia apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian restitusi. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi, bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi diri ini cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi langkah kita untuk melakukan sebuah restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu-satu untuk ketiga proses restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat mengatakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh tindakan menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi kebutuhan, bahwa sebenarnya kita berbuat sesuatu atau anak-anak melakukan sesuatu, berbuat salah, itu sebenarnya didasari oleh kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kebutuhan kita sebagai manusia sebenarnya ada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebebasan, kepuasan. Itu beberapa contoh untuk kebutuhan kita sebagai manusia, dan mungkin anak berbuat salah ini ada beberapa kebutuhan yang tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi. Kita dapat mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya, Bapak Ibu. Itu untuk validasi kebutuhan. Kemudian tindakan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah sebuah cara untuk kita menggali apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak, kenapa dia melakukan hal itu, kemudian apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki. Kita bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang bisa kita sepakati. Atau mungkin kita bisa mengatakan, setelah kamu tahu bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan, apa yang
bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu sebuah tindakan untuk menanyakan keyakinan. Jadi kita balik keyakinan anak melakukan itu didasari oleh apa, kemudian solusinya seperti apa. Bapak Ibu, ini demonstrasi kontekstual pelaksanaan segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan di kelas. Proses demonstrasi kontekstual ini saya ambil di kelas 12 TPS 3 dan 11 TKJ 3. Ini ada 2 buah kasus dalam demonstrasi ini. Untuk kasus yang pertama ini pada pelajaran matematika, Anggita dan Utari terlambat masuk kelas karena habis dari kantin. Seperti ini kejadiannya Bapak Ibu, mungkin tidak saya putar semuanya, saya diambil saja. Nah, ini masuk kelas terlambat habis dari kantin, dia membawa jajan seperti itu, kemudian saya persilahkan untuk duduk kembali ke tempatnya. Kemudian ini tindakan restitusi yang saya lakukan. Jadi saya pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan seperti ini. Kemudian ini ada testimoni dari siswa. Saya Anggita Gita Putri. Ketika saya bersalah melanggar peraturan sekolah, memanggil saya dan tidak memarahi saya di depan teman-teman saya. Dia menanyakan saya apa yang saya perbaiki untuk kesalahan saya. Kemudian ini kasus kedua pada pelajaran matematika di kelas 11 RPL. Maaf tadi saya salah menyebutkan di kelas 11 RPL. Ketika saya sedang menerangkan siswa ini bermain HP sendiri, bermain game Free Fire. Kejadian-kejadian ini sebenarnya saya ambil dari kisah nyata, jadi tidak mengada-ada, memang kejadiannya seperti ini dan anak yang melakukan juga anak ini. Mungkin Bapak Ibu mengajarnya juga dan dia bersedia untuk mendemonstrasikan sebenarnya yang sudah pernah dia lakukan. Ini anaknya Bapak Ibu. Kemudian setelah pelajaran selesai, saya memanggilnya di ruang PK. Ini kebetulan ruang PK-nya kosong, tidak ada guru, saya minta izin sama Bu Yayu, sama Bu Ganis dan guru yang lain. Saya WA, kemudian saya minta izin untuk menggunakan ruangan PK sebagai tindakan institusi. Seperti ini kejadiannya Bapak Ibu. Kemudian untuk testimoninya seperti ini. Menanyakan hal yang saya harus perbaiki ketika saya tidak bermain HP lagi di kelas. Ini seperti itu Bapak Ibu untuk demonstrasi kontekstual pelaksanaan segitiga restitusi. Mungkin besok Bapak Ibu yang mendaftar di CGP juga akan melakukan hal yang sama. Oke, semoga diterima semua. Kemudian yang terakhir ini adalah keyakinan kelas bahwa budaya positif sebenarnya dapat dilaksanakan, dapat terwujud itu dari hal yang paling kecil adalah menentukan membuat
sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan yang diyakini bersama oleh semua warga kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kita bisa merenungkan dengan beberapa pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Apa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita harus mematuhi peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai pemantik dalam diri kita bahwa sebenarnya kita sudah yakin apa belum untuk melakukan itu. Kalau kita sudah yakin tanpa peraturan itu, tanpa ada aturan kita harus menggunakan helm, kita sudah yakin kalau kita misalnya tidak menggunakan helm, kita jatuh, kepalanya terbentur, sakit, berdarah dan sebagainya, pasti tanpa peraturan pun kita akan tetap menggunakan helm. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita harus menggali motivasi diri untuk berbuat sesuai aturan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini lebih penting daripada kita menghukum sebuah ketidakperaturan. Jadi harus menumbuhkan dulu keyakinan dalam diri kita. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, budaya positif dapat tercapai atau terwujud jika lingkungannya positif. Kemudian lingkungan positif dapat terwujud jika dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dimulai dari sebuah peraturan kelas. Jadi ranah terkecilnya adalah peraturan kelas yang dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian menghasilkan sebuah lingkungan yang positif, dan ini mewujudkan budaya positif. Ini contoh yang pernah saya lakukan untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas bersama siswanya, atau mungkin guru mapel yang menginginkan sebuah kesepakatan tertentu dalam sebuah kelas tersebut. Ini saya jelaskan dulu tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang nilai kebajikan, saya membagikan kertas yang akan diisi anak-anak. Ini anak-anak nanti menuliskan keinginan mereka, apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam kelas tersebut. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Anak-anak menuliskan nilai kebajikan yang mereka yakini akan diterapkan di kelas tersebut. Setelah akan menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing, nilai kebajikannya masing-masing, mereka menempelkannya di depan, nanti akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Demikian Ibu proses pembuatan keyakinan kelas. Untuk pemaparan hari ini saya cukupkan, tetapi Ibu nanti saya mohon minta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian, bisa berupa pertanyaan, berupa penguatan untuk kebaikan kedepannya seperti apa. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan, ada yang mau bertanya atau menguatkan apa yang sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Gun. Oke, terima kasih atas waktunya. Sudah topik tadi baik budaya positif dan harus
mengembangkan sekolah atau lembaga pendidikan dari berbagai teori tadi memang sangat luar biasa terkait bagaimana kita untuk memperlakukan anak yang mungkin belum baik, belum disiplin atau belum tertib, dan kita perlakuannya tahapannya adalah seperti dalam teori yang Bu Dinatin sampaikan. Kita di sini adalah orang yang di lapangan, sehingga bagaimana kita akan memberikan suatu hukuman ataupun memberikan apa namanya tadi ya? Restitusi ya, restitusi. Ini yang membuat kita di sini kadang-kadang kita secara prosedural kita sudah memberikan sesuatu yang mungkin kalau kami di sini adalah di siswaan menganalisa kenapa sih anak ini melakukan suatu pelanggaran dan seterusnya, sampai dengan kita memberikan suatu penjelasan, bimbingan dan sebagainya. Namun demikian, nah ini manakala anak tersebut ini masih melakukan suatu pelanggaran, apa yang harus kita lakukan supaya nantinya hukuman itu tidak sampai terjadi, kemudian anak itu sudah merasa sudah mempunyai kesadaran sendiri, intinya adalah seperti itu. Trik-triknya itu yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih supaya anak kita semuanya itu bisa mempunyai budaya positif ya, yang diharapkan membentuk karakter anak didik kita yang bagus. Baik, matur nuwun Pak Gun pertanyaan dan penguatannya. Ini sebenarnya masalah juga kemarin kita tanyakan ke PPI kemudian ke Fasil, bagaimana jika tindakan ini dilakukan untuk siswa yang tingkat SMK, dengan notabene anak-anak ini sudah besar, mereka sebenarnya sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri untuk mencari jati dirinya sendiri. Kalau mungkin anak SD SMP mungkin mereka masih kecil, jadi harus perlu bimbingan terus-menerusnya. Untuk anak SMK ini sebenarnya memang mereka sudah menuju dewasa, Jadi apa yang kita lakukan kadang tidak pas dengan apa yang ada dalam diri mereka, karena mereka sudah punya keyakinan sendiri. Jawabannya sebenarnya dari PP kemudian dari Fasil, semua bisa diterapkan baik di tingkat SD, SMP maupun SMK. Seperti itu, jadi bisa diterapkan. Nah, kemudian trik-triknya seperti apa Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah, kita tidak bisa menerapkannya dengan langsung secara tiba-tiba, tapi itu butuh proses waktu, butuh konsistensi dari semua pihak, butuh dukungan dari semua pihak. Tidak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri-sendiri, misalnya 1-2 orang tidak bisa, tapi harus dukungan dari semua pihak. Nah, triknya bagaimana? Seperti yang tadi urutannya, bahwa sebuah motivasi intrinsik dari dalam diri ini bisa diperoleh itu dengan menumbuhkan keyakinan dulu pada anak. Langkah pertama dengan membuat sebuah peraturan kelas yang akan diwujudkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah lingkungan yang positif, baru terwujud sebuah budaya positif. Jadi memang tidak bisa langsung diterapkan tiba-tiba atau secara langsung, semua harus bertahap dan semua harus ada konsistensi dan kolaborasi dari semua pihak. Tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Itu triknya. Aku saya Bu, kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan, memang langkah yang ada dalam modul 1.4 seperti itu. Matur nuwun. Monggo ada lagi mungkin Bu Inar atau Pak Mar, monggo. Ya, terima kasih. Ini saya hanya mungkin menambah sedikit untuk triknya, bahwa keyakinan kelas itu perlu dibentuk dari setiap
setiap siswa. Dalam hal ini kita mengaturnya itu bukan hanya pada saat kita mengajar dan kita menyampaikan kesepakatan di kelas saja. Kalau menurut saya itu keyakinan kelas itu dibentuk untuk semua, dari Bapak Ibu Guru menyampaikan hal-hal yang terkait dengan situasi seperti yang memang menjadi apa yang namanya ranah anak untuk dipatuhi. Contoh dari peraturan-peraturan itu harus disampaikan juga di dalam kelas melalui keyakinan kelas, sehingga harapannya ketika kita sudah keyakinan mereka di kelas itu akan terbawa ketika mereka berada di luar kelas, ketika mereka berada di kantin dan sebagainya, sampai ke semuanya, istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya itu keyakinan dibentuk, perlu dibentuk, dan perkembangannya itu kita pantau dengan keyakinan kelas itu. Ya kita sudah melaksanakan ini, tetapi melaksanakan yang kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan budaya disiplin mereka, cuma mungkin mereka kurang tersentuh tambahan motivasi lagi di dalam kelas untuk meyakinkan mereka bahwa semua itu adalah untuk menekan untuk keyakinan untuk keyakinan kelas itu dibentuk dari situ, kemudian nanti merapat ke yang lain. Menurut saya seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Arianto, benar sekali bahwa keyakinan kelas ini tidak hanya kita bentuk kemudian kita abaikan begitu saja, tetapi harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa pemantauan dari guru mapel, wali kelas, dan BK mungkin, dan semua warga sekolah. Seperti itu mungkin Pak. Mari matur nuwun. Cekap nggih Bapak Ibu. Oke. Sepertinya cukup Bapak Ibu untuk pemaparan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita akhiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Solata dari SMK Negeri 1 Bukateja yang juga merupakan rekan kerja dari Budi Nastin, calon guru penggerak angkatan 6. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti diseminasi yang diisi oleh Budina tentang budaya positif yang telah Budina lakukan di kelasnya. Jadi diawali dari membentuk keyakinan kelas. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan keyakinan kelas begitu ya, dari nilai-nilai kebaikan gitu, nilai kebajikan yang akan ditanamkan atau akan dipelihara di kelas begitu ya. Kemudian disepakati bersama. Nah, nanti jika ada yang melanggar, maka kemudian anak-anak sudah mengetahui konsekuensinya begitu. Nah, diseminasi ini dilakukan sekitar 1 jam lebih gitu ya, yang diikuti oleh sekitar 50 guru yang bertempat di ruang guru. Nah, Budi Nastin sudah menunjukkan begitu dan sudah melakukan keyakinan kelas, dan juga ketika ada siswa yang bermasalah atau melanggar keyakinan kelas, Budina juga sudah menunjukkan bagaimana cara mengatasi begitu ya, mengatasi keadaan anak yang seperti itu begitu. Jadi dengan diberikan pendampingan atau disebutnya kalau tidak salah segitiga restitusi begitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau di konseling begitu ya, itu sudah ada begitu untuk yang bagian awal ketika anak bermasalah itu ditanyakan keadaannya begitu ya, seperti diwawancara keadaannya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada ya, guru BK itu sudah melakukan itu. Nah, tapi ini dikuatkan kembali gitu ya. Jadi ketika sudah mengikuti diseminasi ini, maka saya menjadi lebih paham gitu bahwa pengelolaan kelas itu bukan hanya sekedar kesepakatan saja, tetapi juga disebutkan keyakinan sebagai dari nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, kemudian setelah itu jika anak kemudian melanggar ya, maka dia sudah paham gitu, karena berarti dia sudah melanggar nilai-nilai kebajikan yang dibuat sebagai kesepakatan di kelas gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah walaupun sudah mengetahui ya, walaupun sudah mengetahui bahwa ada teori konseling begitu tentang mengobrol dengan anak begitu ya, sebelum kemudian
menanyakan begitu penyebabnya ketika dia melanggar begitu, tapi ketika mengikuti diseminasi ini saya jadi menambah ilmu begitu ya, bahwa ya ternyata ada satu hal yang kemudian sebenarnya luput begitu dari seorang guru ketika menemui anak bermasalah, yaitu tentang kebutuhan dasar gitu. Jadi mungkin ketika anak bermasalah itu ada kebutuhannya yang belum terpenuhi begitu, sehingga akhirnya menjadikan penyebab dia berbuat yang melanggar itu gitu. Jadi saya menyampaikan terima kasih begitu kepada Bu Dina yang sudah menjadi narasumber begitu ya untuk tema ini begitu ya, budaya positif begitu, sehingga menambah ilmu dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan begitu bagi guru-guru seperti kami di SMK Negeri 1 Bukateja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Vanessa Putri dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kami membuat keyakinan kelas berdasar dari nilai kebaikan yang sudah kami sepakati bersama dengan dibimbing oleh guru. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan kelas kami sudah mulai tertib, kompak, dan kondusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.